Kenapa? Oke, Dam. Itu yang record siapa? Ya, Yang record siapa? aku record Irfan Oh aja. iya. Si Irfan ya? Banget, Pan. Pengakuannya apa aja? Partnership, investment, cash flow. Materi terakhir cuma cash flow kan, Dam? 3 minggu itu? 3 minggu terakhir? Iya, Ah, 3 minggu cash flow, 2 minggu partnership, terus investment 2 minggu. Pas dah. Mantap. Dan ini kok udah dijawab ya? Apa aku ketinggalan? Udah selesai kami, Jay. Kau lama kali. Serius cuy. Masa udah selesai kami masih jam 9, anjir. Mulai aja jam 9. jadi kali ini kita akan membahas tentang cash flow. Jadi di sini ada 2 soal. Masing-masing itu pakai metode indirect sama direct. Nanti kita coba dua-duanya. Nah, sebenarnya ini soal tentir organ daku. Jadi udah dikerjain sama kakak-kakaknya. Jadi aku tinggal copy. Nanti kita lihat pengerjaannya gimana. Nah, sebelum masuk ke soal, mungkin kita bahas sedikit materinya. Jadi, dalam cash flow itu ada 2 metode. Ada metode indirect sama metode direct atau metode langsung. Kalau metode indirect, yang diperhatikan, gini, kalau metode indirect sama direct, bagian investing sama financing-nya itu sebenarnya sama aja, isinya sama. Jadi kalau misal nanti di soal disuruh dua-duanya, nanti tinggal copy paste aja yang bagian investing sama financing. Nah, yang beda itu bagian operatingnya. Kalau di metode indirect, kita melihat di ada empat hal yang perlu diperhatikan di operatingnya. Yang pertama itu net income-nya. Terus yang kedua, depresiasi, amortisasi, deflation, dan kawan-kawan. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga ada gain. Ada gain atau loss. Terus yang keempat ada current asset dan current liabilities. Jadi 4 hal itu yang masuk dalam operating activities metode indirect. Nah, khusus untuk yang current asset dan current liabilities, nah ini penjelasannya. Kalau dia current asset, kalau nambah maka akan mengurangi net income. Kalau dia jumlahnya berkurang, maka kalau dia akan bertambah akan mengurangi net income. Kalau jumlahnya berkurang akan menambah net income. Itu kalau current asset. Kalau dia current liabilities, jika nambah maka akan menambah
akan menambah net income. Kalau jumlahnya berkurang, maka akan mengurangi net income. Kalau depresiasi, amortisasi, atau deflasi, itu akan menambah net income. Kalau gain on sale itu mengurangi net income. Kalau loss on sale dia menambah net income. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya kita langsung ke soalnya aja. Mungkin di sini udah ada yang mengerjakan soal ini, yang stand korporasi. Belum. Oh, belum. Oke lah. Nah, jadi sini tuh perusahaannya Stan Corporation. Nah, di sini ada SOFP-nya. Ada SOFP, di sini ada income statement-nya. Terus tambahan informasi yang pertama, dividen diumumkan dan dibayar sebesar 25.000. Terus beban depresiasi equipment dan beban amortisasi paten termasuk ke dalam operating expense. Jadi di income statement itu nggak ditampilin beban depresiasinya. Cuma langsung operating expense-nya. Nah, di sini nanti ada apa ya? Jadi kita harus mencari beban depresiasinya. Kan biasa ada soal yang beban depresiasinya langsung ditampilkan di net income di income statement, tapi di sini nggak ditampilin, langsung operating expense. Terus bagian C, tidak ada unrealized gain or loss on investment selama tahun 2017. Terus bagian D, equipment yang memiliki harga perolehan cost sebesar 30.000 dan sudah didepresiasikan sebesar 70% dijual pada tahun 2017. Oke. Terus nih, ini laporannya, statement of cash flow. Yang pertama itu cash flow from operating activities. Nah, yang hal pertama yang kita perhatikan adalah yang kita cari itu net income-nya. Net income-nya itu ada di income statement. Nah, ini net income-nya sebesar 27.000. Ini 27.000. Terus masuk ke bagian kedua, adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities. Yang pertama ada depreciation expense. Nah, di sini kan di sini nggak ada tuh depreciation expense-nya yang ditampilkan. Nah, kalau misalnya nggak ditampilkan, berarti kita harus mencari dari accumulated depreciation equipment. Nah, di sini ada selisih sebesar 10.000. 35.000 dikurang 25.000. Nah, berarti itu beban depresiasinya. Tapi di sini ternyata 31.000. Berarti masih ada informasi tambahan lain yang perlu diperhatikan. Nah, coba lihat bagian D. Bagian D dikatakan bahwa equipment yang memiliki harga perolehan sebesar 30.000 dan sudah didepresiasikan sebesar 70%. Nah, berarti data yang ada di sini, yang accumulated depreciation equipment itu belum menampilkan beban depresiasi sebesar 70% dari 30.000 ini. Maka kita harus menambahkan. Nah, kalau di perhitungan di bawahnya sebesar kayak gini. Nilai seharusnya dari accumulated depreciation equipment. Ini 25.000 dikurang 70% kali 25.000. Kenapa seperti itu? Karena kan kalau kita menjual equipment, berarti kita membuang atau menghilangkan
25.000, dia harus hilangkan beban depresiasi sebesar yang dijual sebesar 70% dikali 30.000. 70% dikali 30.000 kan 21.000, berarti 25.000 dikurang 21.000 berarti 4.000. Nah, selisih dari 35.000 ke 4.000 itu sama dengan 31.000. Seperti itu. Jadi kalau misal beban depresiasinya tidak ditampilkan di income statement. Jadi kita harus mencarinya dari accumulated depreciation equipment serta dari tambahan informasi yang ada. Seperti itu. Terus amortisasi. Ada yang mau bertanya? Kenapa kok yang di 25.000, Dam? Apa? Kenapa kok yang di 25.000? Yang di 25.000. Karena dia kan jualnya di 2017. Kan ini yang 2016 data 31 Desember. Nah, jarak 31 Desember ke 31 Desember 2017 itu dia menjual 30.000 equipment yang telah didepresiasikan sebesar 70%. Jadi di antara 2016-2017 itu sebenarnya sudah ada beban depresiasi yang dihilangkan sebesar 21.000 itu. Jadi 25.000 harus dikurangkan 21.000. Seperti itu. Jadi kayak penyesuaian. Ya, kayak penyesuaian gitu. Dam. Ya. Itu kalau misalkan nggak ada tambahan informasi, berarti tinggal dikurang aja Iya. accumulated depreciation-nya. Iya. Oke. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita ke ini. Yang kedua itu amortisasi. Amortisasi itu dari paten. Nah, di sini informasinya pada tahun 2016 patennya itu 50.000, terus 2017 menyusut jadi 46.000, berarti amortisasinya tinggal dikurang 50.000 dikurang 46.000 sebesar 4.000, menambah 4.000. Terus gain. Nah, di sini di income statement ada gain, ditampilkan gain on sale of equipment sebesar 2.000. Sebesar 2.000. Berarti kalau gain dia mengurangi net income. Terus kita pindah ke current operating, current asset dan current liabilities. Nah, yang pertama cash kan nggak masuk. Jadi langsung ke AR. Nah, AR-nya itu dari 49.000 ke 62.000 itu meningkat. Kalau meningkat berarti dia mengurangi sebesar 13.000. Itu selisih dari 62 dikurang 49. Terus inventory. Inventory-nya 60.000 menjadi 40.000, berarti mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan berarti dia menambah net income sebesar selisihnya, yaitu 20.000. Terus yang ini, kalau nggak salah di soal ibu yang trading investment masuk current, ya kan? Yang soal latihan kemarin. Ya, Dam. Nah, kalau di Organda itu dia masuknya di investing. Nah, dia masuknya di investing. Kalau sebenarnya sih trading itu kalau nggak salah masuk di current asset, trading sama non trading, sama satu lagi apa cuma itu ya. Terus
Kalau yang investing yang apa ya, yang kurang dari 20% atau 20% sampai 50%, atau investment yang untuk ditahan, itu baru masuk di investment. Itu kalau nggak salah seperti itu. Berarti kita di sini tambahkan aja. Kita tambahkan aja. Di sini trading. Di sini tradingnya atau gimana ya? Kalau menurut kalian, trading dimasukkan di operating atau di investing? Operating aja, Dam. Soalnya kan kemarin Ibu jawabnya di operating. Jadi nilainya juga menurut Ibu. Iya, dan di operating, soalnya ini kan ada di grup, juga ada yang tanya, itu untuk trading investment, kata dosennya itu masuk short term, jadi masuk ke current asset operating. Kata dosen lainnya juga gitu, Dan. Berarti ini meningkat increasing in trading. Investment sebesar 17.000. Kalau dia increase, berarti dia mengurangi net income 17.000. Berarti yang di bawah kita hapus. Bentar lagi. Terus short term udah. Kemudian prepaid rent. Nah, prepaid rent dia juga masuk di current asset. Dia 4.000 ke 5.000 berarti increase. Increase berarti dia mengurangi net income sebesar 1.000. Sebesar 1.000. Selanjutnya equipment, dia masuk investment. Paten juga investment. Terus kita ke utang. Yang pertama ada account payable. Utang dagangnya sebesar 42.000 meningkat menjadi 46.000. Dia meningkat berarti menambah net income. Menambah net income sebesar selisihnya, yaitu 4.000. Kemudian short term enggak. Kemudian ini salaries and wage payable. Dia juga meningkat. Berarti dia menambah net income sebesar 8.000 dikurang 4.000. Terus ada ini income tax payable. Ini menurun 6.000 menjadi 4.000. Dia menurun berarti mengurangi net income sebesar 2.000. Jadi total ini sebesar 55.000. Kemudian kita masuk ke investing activities. Yang pertama, kan dia tadi ini menjual equipment. Atau kita bisa lihat di sini. Equipment-nya bertambah. Berarti dia ada pembelian equipment. Ya, dia ada pembelian equipment sebesar sebesar ini. Ini kita harus perhatikan dulu penyesuaiannya. Kan di sini tadi dikatakan di bagian D, equipment yang memiliki harga perolehan atau cost sebesar 30.000 sudah didepresiasikan.
dan dijual. Berarti yang data mana? Yang data 130.000 itu seharusnya harus disesuaikan karena sudah dijual sebesar 30.000. Berarti 130.000 dikurang 30.000 sebesar 100.000. Nah, selisih dari 154.000 dikurang 100.000 sebesar 54.000. Berarti dia pembelian equipment-nya atau purchase of equipment-nya itu sebesar 54.000. Terus dia tadi menjual. Tapi di sini nggak ditampilin dia menjualnya seharga berapa. Tapi tadi ada informasi yang mana? Nah, informasi ini. Dia memperoleh gain sebesar 2.000. Terus dia juga sudah didepresiasikan sebesar 21.000. Berarti perhitungannya itu kayak gini. Purchase-nya atau harga awal atau harga awalnya itu 30.000. Dia harga awalnya 30.000. Terus didepresiasikan sebesar 21.000. 21.000. Berarti nilai bukunya itu sebesar 9.000. Sebesar 9.000. Tapi dia di sini katanya dia memperoleh gain on sale of equipment sebesar 2.000. Ternyata ada gain. Ada gain. Di sini ada gain sebesar 2.000. Berarti kira-kira harga jualnya harga jualnya berarti tinggal dinambah 2.000 ditambah 9.000, berarti harga jualnya 11.000. Maka di sini sale of equipment-nya sebesar 11.000. Ini tambah. Jadi totalnya itu 43.000 minus 43.000. Apakah masih ada? Paten kan tadi udah masuk di sini. Di amortisasi. Terus yang trading tadi udah dipindahkan di operating. Berarti yang bagian investingnya sudah selesai. Selanjutnya ke bagian financing activities. Ini yang utang-utang jangka panjang atau penerbitan saham. Yang pertama ini short term notes payable. Dia menurun. Berarti ada kas yang keluar. Artinya dia telah membayar notes payable-nya. Berarti berkurang short term. Cash paid for short term sebesar 2.000. 10.000 dikurang 8.000. Terus yang financing ini, long term notes payable. Dia juga berkurang 67.000 menjadi 60.000. Berarti sudah dibayar sebesar 7.000. Berarti cash paid for long term sebesar minus 7.000. Kemudian share capital tetap, berarti nggak ada penerbitan.
Terus share premium ordinary dia tetap. Terus di informasi tambahan ada dividends diumumkan dan dibayar sebesar 25.000. Nah, biasanya kalau di soal juga ditampilkan misal dividends payable-nya. Nah, itu nanti dividends payable-nya mempengaruhi dividen yang dibayar. Jadi harus disesuaikan. Tapi di sini nggak ada dividends payable, jadi apakah langsung? Ternyata tidak. Nah, di sini cash paid for dividends-nya ternyata cuma minus 6.000, bukan 25.000. Nah, itu asalnya dari sini. Kan kalau return earning, RE kan dia asalnya dari net income. Dia ditambah net income, terus kok gini ya, add net income sama kurang dividen. Nah, kalau mencari RE itu biasanya kayak gini. Dia dipengaruhi oleh net income sama less dividennya. Nah, di sini perhitungannya kayak gini. Dari return earning sebelum pembagian dividen, kan di sini RE-nya, RE tahun 2016 sebesar 36.000. Nah, ini tuh harus ditambah dengan net income terlebih dahulu. Jadi 36.000 ditambah 27.000. Jadi sebesar 63.000. Nah, jadi RE barunya itu sebesar 63.000. Itu RE barunya, itu RE sebelum pembayaran dividen. Tetapi setelah penyelesaian 2017, 31 Desember 2017, ternyata return earning-nya sisa 57.000. Kan RE awal. RE awalnya kan 63.000. 63.000. 63.000. Terus RE akhirnya 57.000. Nah, ini sebelum pembayaran dividen. Berarti dividen yang dibayar itu selisihnya 63 dikurang 57 sebesar 6.000 minus 6. Berarti cash dividennya yang dibayar itu sebesar 6.000, bukan 25.000 seperti ini. Jadi totalnya itu yang untuk financing sebesar minus 15.000. Terus net decrease in cash-nya 55.000 dikurang 43.000 dikurang 15.000 sebesar 3.000. Cash at beginning 9.000. Berarti minus 3.000 ditambah 9.000. Cash akhirnya 6.000. Apakah sudah cocok? Ternyata sudah benar. Cash akhirnya itu sebesar 6.000. Jadi informasi cash di sini untuk membuktikan apakah cash flow kita sudah benar atau salah. Kalau di sininya beda sama yang di SOFP, berarti ada yang keliru di SOCF-nya. Udah deh untuk ya. Itu Dam, jadi Dam pembayaran dividen yang lain Dam itu kemana Dam?
Yang 25.000 itu. Yang Ah, yang 19.000 itu. iya. Eh, itu mungkin apa ya? Ada yang dalam bentuk saham, mungkin ada dividen share, sisanya itu dividen share. Kan di sini juga nggak ditampilkan dividen apa, bukan dividen cash, bukan juga dividen share, cuma dividen. Kecuali dia bilangnya dividen cash atau dividen diumumkan dan dibayar tunai sebesar 25.000. Itu berarti di cash paid for dividennya itu di sini 25.000. Tapi di sini cuma dividen, kata dividen. Oke, Dam. Thank you. Ya. Tapi kita jarang ya nemu soal kayak gini. Biasanya langsung. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita ke metode langsung. Untuk metode langsung, mungkin kita, kan ininya udah sama, yang investing sama, kecuali indeks, kecuali trading. Trading nanti pindah ke atas. Kecuali trading, ini tuh sama, udah sama kayak yang indirect. Jadi tinggal copy paste. Tinggal operatingnya yang berbeda. Nah, kalau untuk metode direct, untuk bagian operating itu ada dua pokok, ada dua bagian besar. Ada cash receive, ada cash payment. Nah, untuk rumus-rumusnya ada di sini. Nah, ini biasanya ada di dalam operating activities untuk metode direct atau metode langsung. Pertama itu ada cash receive from customer. Nah, rumusnya itu atau akun-akun yang mempengaruhi itu ada sales revenue sama piutang usaha. Terus kalau cash payment for merchandise yang mempengaruhi itu ada COGS, terus inventory sama accounts payable. Terus ada cash payment for operating expense. Di sini yang mempengaruhi ada operating expense, ada depresiasi. Nah, ini yang depresiasi sama amortisasi juga biasanya jarang ditemukan. Karena biasanya di soal-soal itu udah ditampilkan beban depresiasi sama beban amortisasinya. Jadi kita tinggal ngambil yang bagian other operating expense. Jadi kita tinggal ambil other operating expense. Terus ditambah atau dikurangi beban yang masih harus dibayar atau beban yang dibayar di muka. Terus ada cash payment for interest. Ini interest expense sama interest payable. Terus ada cash payment for income taxes. Ini tax expense sama tax payable. Oke, insya Allah sah. Nah, kita langsung ke soalnya aja. Nah, untuk operating activities, tadi yang pertama itu adalah cash receive from customer. Yang rumusnya, pertama itu sales. Kita harus lihat sales revenue-nya. Sales revenue-nya itu 338.150 dolar rupiah.
Ini udah ada rumusnya. Terus dikurang kalau cash receive from customer tadi yang mempengaruhi selain sales revenue adalah account receivable. Nah, sini account receivable-nya meningkat. Berarti kalau dia account receivable-nya meningkat, berarti dia mengurangi sales revenue. Mengurangi sebesar 13.000, yaitu 62.000 dikurang 49.000. Hasilnya 325.150 rupiah. Terus mengurangi atau yang tidak-tidaknya. Yang pertama itu ada cash payment for merchandise. Biasanya itu urutannya itu udah kayak gini loh. Jadi kita tinggal mencari. Yang pertama itu untuk pembayaran merchandise. Untuk pembayaran merchandise yang diperhatikan itu pertama COGS. COGS-nya 175.000. Terus kita lihat inventorinya. Inventorinya di sini menurun. Inventorinya menurun berarti dia mengurangi cash payment for merchandise karena artinya apa ya? Artinya tidak ada pembelian inventory baru, malah adanya itu cuma penjualan. Berarti cash payment-nya itu berkurang. Berkurang sebesar 20.000. Selisihnya 60.000 dikurang 40.000. Terus setelah melihat inventory, kita melihat accounts payable. Accounts payable-nya ternyata meningkat. Kalau meningkat, berarti dia mengurangi pembayaran cash. Mengurangi pembayaran cash sebesar peningkatan hutangnya. Peningkatan hutangnya itu sebesar 4.000. Selisih 46.000 dikurang 42.000. Jadi hasilnya 151.000 rupiah. Terus cash payment for operating expense. Nah, untuk pembayaran beban operasi, hal yang perlu diperhatikan itu operating expense. Operating expense sama beban depresiasi, beban amortisasi, terus beban dibayar di muka atau prepaid rent sama beban yang masih harus dibayar atau kayak gini, yang salary wage payable atau electric payable dan lain sebagainya. Tapi biasanya di soal juga beban depresiasi sama other operating expense-nya sudah dipisah. Kayak misal ada depresiasi expense, terus ada amortisasi expense, terus di bawahnya ada other operating expense. Nah, biasanya di soal juga dipisah kayak gini, ada depresi expense, ada amortisasi, ada operating expense. Nah, berarti kita yang dilihat untuk mencari cash payment for operating expense cuma yang bagian other operating expense-nya. Bukan yang total operating expense. Bukan yang bagian total operating expense. Saya di sini 2, di sini 3, di sini 3. Berarti di sini 8. Berarti yang diambil untuk perhitungan di cash payment for operating expense itu cuma bagian other operating expense. Seperti itu. Bukan yang total operating expense. Nah, tapi kalau di soal ini dia digabung semua.
Berarti kita ambil yang operating expense. Nanti kita tinggal mengurangi depresiasinya sama amortisasinya. Nah, kalau dari sini, nah ini yang 120.000 kan income operating expense-nya. Ini 120.000. Terus dikurangi 31.000. 31.000 tadi itu beban depresiasi yang ini. Yang ini, yang beban depresiasi 31.000. Dikurang 31.000, terus dikurang amortisasi paten. Ini 4.000 amortisasi paten. Terus kita melihat beban dibayar di muka atau prepaid rent. Prepaid rent-nya meningkat dari 4.000 menjadi 5.000, berarti menambah 1.000 atau menambah selisihnya. Terus kita lihat lagi beban yang masih harus dibayar. Ada salaries wage payable. Itu meningkat sebesar 4.000. Meningkat 4.000 berarti dia mengurangi operating expense-nya sebesar 4.000. Jadi totalnya itu sebesar Rp82.000. Terus interest expense-nya dari ini. Kita langsung ambil aja. 11.400. Soalnya di liabilities itu nggak ada interest payable. Kecuali ada interest payable, kita harus melihat apakah dia mengurangi interest expense atau menambah interest expense. Terus cash payment for income taxes, pembayaran pajak. Income tax expense-nya 6.750. Nah, di sini apakah ada tax payable? Ternyata ada. Berarti ini nanti mempengaruhi pembayaran beban pajak. Pembayaran beban pajaknya, utangnya itu berkurang berarti menambah 6.750 ditambah selisih dari 6.000 dikurang 4.000 sebesar 2.000, berarti 2.000 ditambah 6.750 hasilnya 8.750. Tambah di sini yang ini, yang trading activities, nanti dia masuk di operate mana di sini. Nanti kita sini tambahkan apakah dia menambah. Dia menambah berarti cash payment for trading. Dia menambah sebesar 17.000. Bertambah apa berkurang, Dan? Maksudnya menambah cash payment-nya, menambah tidaknya. Artinya dia mengurangi cash, Jadi net cash flow from operating activities 325.000 atau cash reserve-nya dikurangi deduct itu total yang kelima ini. Total yang kelima itu Rp270.150. Hasilnya 55.000. Ini hilang. Ini tambah ini. Berarti ini kan udah sama dengan metode indirect.
Jadi hasilnya Rp6.000. Sama dengan informasi dari SOFP atau Comparative Statement of Financial Position. Udah. Yang ini yang hitung free cash flow. Free cash flow rumusnya apa ya? Aku nggak pernah menghitung free cash flow. Ini ada di PPT kan? Yang free cash flow. Belum nyoba, udah. Apa? Belum nyoba. Iya. Dam, aku tanya, Dam. Iya. Informasi yang tambahan yang C itu loh, buat apa sih yang tidak ada unrealized gain loss? Itu buat apa sebenarnya? Kalau misalnya ada gitu. Kalau menjual mana ini trading atau menjual investment ya, menjual investment, dia nggak ada gain or loss. Oh, berarti nanti masuk investing ya? Iya. Oke. Nanti masuk di sini di operating. Kan kalau gain or loss itu masuknya di net income. Nah, kalau masuknya di net income, berarti dia masuk di operating bagian gain di sini. Gain on sell equipment atau Oh, gain on sell investing seperti itu. tapi nanti di investing activities juga muncul nggak? Ya muncul yang bukan gain yang muncul tapi yang Sell-nya. ya selnya berapa atau belinya berapa. Iya. Makasih, Dam. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita ke soal kedua. Soal kedua dari BPT Batistuta. Apakah sudah ada yang mengerjakan ini? PT Batistuta. Aku belum sih, Dam. Ini kayaknya soal tahun lalu deh kayaknya. Kita lihat aja. Di sini ini sama. Disuruh susunlah laporan arus kas PT Batistuta untuk tahun 2017. Jadi kita coba metode indirect sama metode direct-nya. Tapi semoga besok disuruh milih ya. Semoga disuruh milih salah satunya aja. Kalau kamu milih yang mana, Dam? Aku milih indirect kayaknya. Tapi tergantung depresiasinya. Bahasanya kalau aku biasanya yang susah atau yang bikin pusing itu depresiasi, terus gain sama yang ini, yang share capital ordinary, terus share premium, itu biasa kayak pusing-pusing gitu. Soalnya banyak akun-akun yang mempengaruhi. Biasanya sulitnya di situ kalau aku. Kita ke soalnya aja. Ini ada neraca, terus di sini ada laporan laba rugi, sama informasi tambahan. Di sini ada tanah dengan harga perolehan 30 juta, dijual seharga 30 juta. Berarti otomatis nggak ada gain on sale. Terus notes payable long term diterbitkan secara kas senilai 80 juta.
Terus gedung dibangun dengan harga perolehan 230 juta. Terus sebanyak 50 lembar saham biasa diterbitkan pada harga pasar 4.000 untuk menebus obligasi. Nah, ini nanti nggak masuk ini kan, nggak masuk di financing. Soalnya dia untuk menebus obligasi. Dia nanti masuknya di informasi tambahan di bawah sini. Terus mengumumkan cash dividend sebesar 100. Ini lebih mudah dibanding soal sebelumnya. Karena ini depresiasinya udah diketahui, patennya udah diketahui. Jadi nggak terlalu bikin pusing. Pertama net income-nya kan udah ada 197 juta. Terus adjustment pasti yang pertama itu depresiasinya langsung ambil 47 juta. Ini. Terus patennya langsung juga 14 juta. Terus gain on sale langsung juga 22 juta. Jadi ini sangat enak soalnya. Kemudian current asset dan current liabilities. Pertama current asset, accounts receivable. Dia berkurang berarti dia menambah. Berarti dia menambah sebesar selisihnya yaitu 14 juta. Terus inventory-nya bertambah, berarti dia mengurangi net income. Menguranginya sebesar kenaikannya itu 14.600.000. Terus prepaid expense-nya bertambah dari 11 juta menjadi 12 juta, berarti dia mengurangi net income, menguranginya sebesar 760.000. Terus habis, sudah nggak ada. Kemudian ke utang. Yang pertama ada accounts payable-nya menurun, berarti dia nanti mengurangi net income. Menguranginya sebesar 6.400.000. Terus ada ini accurate expense. Dia bertambah berarti dia menambah net income, menambah sebesar 3 juta. Terus income tax payable. Ini berkurang, berarti dia mengurangi net income sebesar 1 juta. Jadi totalnya 230 juta. Ini pasti mudah lah ini. Soalnya sudah terpampang nyata di soal. Terus investing. Yang investing pertama pasti ada investment. Investment long term. Dia berkurang. Kalau dia berkurang berarti dia menjual investmentnya sebesar 169.000 dikurang 71.400. Totalnya cash reserve from sale of long term investment itu sebesar 98 juta. Nah, kenapa di sini 120 juta? Soalnya di sini tadi ada gain on sale investmentnya sebesar 122 juta. Jadi selisih sebesar 98 juta tadi kita tambah gainnya sebesar 22 juta. Itu hasilnya sebesar 120 juta. Nah, jadi kayak gitu. Kalau di informasi tambahan dijelaskan penjualan investment sebesar 120 juta. Nah, itu lebih mudah lagi. Jadi kita tinggal nyatat. Tapi di sini nggak ditampilkan di informasi tambahan sehingga kita harus mencari sendiri. Jadi jangan langsung nulis
98 juta. Kita lihat dulu gain, apakah ada gain atau tidak ada. Kalau ada gain berarti cash reserve-nya itu bertambah. Seperti itu. Kemudian cash reserve from sale land. Ini di informasi tambahan. Tanah dengan harga perolehan 30 juta dijual seharga 30 juta. Ini kan nggak ada gain sale. Berarti langsung aja 30 juta. Terus gedung dibangun dengan harga perolehan 230 juta. Nah, apakah di sini juga 230 juta? Building. Ini 750 dikurang 520 ya. Berarti udah benar 230 juta. Langsung aja. Tapi kalau di sini ada perbedaan, berarti ada akun lain yang mempengaruhi. Tapi di sini udah sama. Selisih di SOFP sama di informasi tambahan itu udah sama. Berarti kita langsung nyatet berkurang 230 juta. Jadi net cash used by investing activity sebesar minus 80 juta. Kemudian cash flow from financing activities. Yang pertama, dividend payable-nya. Dividend-nya di sini ada mana tadi dividen. Ini mengumumkan cash dividend sebesar 149.340.000. Nah, apakah ini langsung dicatat? Tidak, karena di sini ada informasi tambahan dividend payable. Nah, di sini ternyata dividend payable-nya bertambah. Bertambah dalam artian dividen yang kita bayarkan itu bukan 149 juta, tetapi lebih sedikit. Lebih sedikit artinya dikurangi selisihnya ini. Selisihnya kan 28 dikurang 20 itu 8 juta. Berarti 149 dikurang 8 juta sebesar mana? Sebesar 141.340.000. Kemudian mana lagi? Notes payable long term meningkat dari 0 menjadi 80 juta. Berarti ini ada mana ini? Cash reserve from biasanya issue with notes payable long term sebesar 80 juta. Terus mana bonds payable. Nah, di sini kayak gini. Biasanya bikin pusing kayak gini. Kita antara mau nulis bonds payable, kan di sini ada selisih 500 juta dikurang 500 juta menjadi 300 juta. Dan di sini juga ada selisih. Mana? Yang ini, yang obligasi, yang informasi bagian D. Nah, biasanya kalau kita tidak teliti, biasanya kan langsung, oh ternyata ini berkurang. Berkurang berarti kita telah membayar bonds payable. Nah, biasanya itu langsung dikurangi sebesar 200 juta, di sini dikurangi 200 juta. Terus share capital ordinary-nya ternyata meningkat. Ternyata meningkat berarti menambah sebesar itu. Tapi di bagian D itu dijelaskan bahwa 50.000 lembar saham biasa yang diterbitkan itu untuk membayar share capital. Makanya tidak dicatat di bagian statement of cash flow. Dia nanti di informasi tambahan di bawah sini. Bahwa ada penerbitan saham biasa
sebesar sekian untuk membayar obligasi. Seperti itu. Terus share premium ordinary. Di sini ada peningkatan, tapi di sini nggak dicatat. Nah, itu aku juga nggak tahu itu kayak gimana. Terus return-nya kan nggak diperhatikan lagi, soalnya dividends payable-nya tadi udah ada informasi tersendiri. Dam, tanya dong. Ya. Iya, Eh, ini yang dividen 141 tadi gimana, Dam? Hasilnya kok bisa 141 ini loh? yang ini dari informasi tambahan kan 149 juta. Ya, Terus dividends payable-nya ternyata meningkat dari 20 juta menjadi 28 juta. Berarti ada penambahan sebesar 8 juta, penambahan utang. Artinya cash yang dibayar itu bukan 149 juta, tetapi 149 dikurang penambahan utangnya itu. soalnya Jadi, sisanya dibayarnya utang gitu ya. ya, bayarnya utang. Oke, Dam. Oke. Apakah ada lagi? Coba ada melihat yang cash at end period ada nggak? Cash at ini 287. Apakah udah sama? Ya udah sama. Oke. Kalau nggak ada kita ke indirect. Indirect ini juga aku baru lihat ini. Nah, yang pertama pasti komponennya kayak gini terus. Ada cash receive from customer, deduct cash payment for merchandise, operating expense, interest, income taxes. Seperti itu. Jadi tetap akun-akunnya tetap. Yang pertama cash reserve. Yang berpengaruh pertama itu sales. Kita lihat salesnya. Salesnya itu berapa ini? 2 miliar 200 juta. Terus HR-nya. HR-nya tadi meningkat. Menurun. Berarti ada pembayaran cash yang masuk. Jadi salesnya ditambah 14 juta atau selisih dari AR-nya itu totalnya sebesar 2 miliar 214 juta. Terus cash payment for merchandise. Nah, cash payment for merchandise yang berpengaruh pertama kita lihat COGS. COGS-nya itu 1420. Terus inventory-nya meningkat berarti menambah selisihnya itu 14.600.000. Terus kita lihat accounts payable-nya. Accounts payable-nya menurun. Menurun berarti dia menambah cash payment-nya juga. Cash payment-nya menambah sebesar penurunannya. Sebesar penurunannya itu 6.400.000. Berarti totalnya 141.441 juta. Itu untuk merchandise. Terus pembayaran cash untuk beban operasi. Berarti yang dilihat cuma other operating expense 392 juta. Terus kita lihat beban yang dibayar di muka atau prepaid expense. Ada peningkatan berarti menambah. Berarti menambah selisihnya itu mana? Menambah 760.000. Menambah 760.000. Terus kita lihat beban utang. Beban yang masih harus dibayar. Ada ini, accurate expense.
ini ternyata meningkat, berarti berkurang. Berkurang sebesar selisihnya itu 3 juta. Jadi total cash payment for operating expense sebesar 389.780.000 rupiah. Terus cash payment for interest. Interest ini 52 juta. Apakah ada interest payable? Nggak ada. Berarti tinggal langsung nulis sebesar 52 juta. Terus tax payable, tax expense. Tax expense-nya sebesar 100 juta. Apakah ada tax payable? Nah, ternyata ada tax payable. Tax payable-nya menurun, berarti ada tambahan cash yang dibayar sebesar 1 juta. Berarti 100 juta tax expense ditambah selisih tax payable sebesar 1 juta. Jadi totalnya 101 juta. Nah, net cash flow from operating activities totalnya 2 miliar dikurang 1 miliar, bla bla bla. Hasilnya 230 juta. Terus untuk untuk investing sama financing itu tinggal copy paste dari metode indirect. Sudah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Dan coba lihat yang net cash flow operating activities yang indirect. Ini. Yang mana? Udah. Oh, udah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ternyata lebih mudah yang mana ya kira-kira? Direct atau indirect? Sebenarnya indirect. Ya kalau indirect langsung, kalau udah ada langsung masukkan. Iya. Ini informasi tambahannya mana sih, Dam? Informasi tambahannya. Ini. Enggak, maksudnya bukan itu. Maksudnya yang cash flow tambahan itu loh, yang pembelian apa tadi pakai saham. Apa? Yang di bawahnya cash flow itu loh, ada lagi yang tadi pembelian apa sih yang pakai saham itu loh. Informasi Oh, tambahan. yang di bawah sini. Ya. Mana sih kok nggak ada? Nggak ditulis kayaknya. Ini aku langsung copy paste gitu. Langsung copy paste dari Tentir Organda. Nggak aku tambah-tambahin lagi. Terus Organdaku copy dari KMP. Dari mahasiswa pajak. Dan kalau ditambahin kayak gimana, Dam? Ya. Kalau ditambahin bunyinya kayak gimana? Bahasa Inggris is share capital share ordinary share capital ordinary to apa ya, to untuk menebus to pay bonds payable atau obligasi adalah ini sebesar ini 50.000 dikali 4.000 berarti 200 juta. 800 juta.
Di sini apa ya? Di sini nama akunnya, nama judulnya. Di sini ada nama judulnya. Tunggu aku coba lihat. Ini. Kayak gini, note 1. Issuance of bonds payable to purchase land, kayak gitu-gitu. Berarti tadi issuance of share capital ordinary to pay membayar obligasi, kayak gitu. Sebesar 200 juta. Nah, informasi tambahnya kayak gitu. Sama tadi yang apa? Nah, ini free cash flow. Rumusnya kayak gini. Net cash provided by operating activities dikurang capital expenditure dikurang cash dividend. Nah, kayak gimana tuh? Apakah di sini? Oh, ini contohnya kayak gini. Berarti cash paid for dividends, expenditure on property and equipment 3.000. Dividends paid. Oh, coba kita kerjakan yang soal sebelumnya. Nah, berarti kalau soal sebelumnya, kalau nyari free cash flow-nya di mana ya? Di sini aja. Free cash flow. Berarti tadi cash provided by operating activity sebesar 50 juta, 55.000. Ih, 55.000. Terus ditambah, dikurang expenditure dari pembelian equipment, dari pembelian properti dan equipment. Berarti yang ini purchase of equipment 54.000 minus 54.000. Terus dikurang pembayaran dividen. Dikurang pembayaran dividen sebesar 6.000. Nah, berarti totalnya nih, cash flow-nya minus 5.000. Itu. Berarti pakai yang less purchase itu ya? Ya, less purchase of equipment. Atau mungkin nanti ada tambahan land atau investment dan lain-lain. Oh, berarti kalau itu lebih jadi additional tadi ya? Iya. Sudah, apakah ada yang ditanyakan? Dam tadi gimana Dam rumusnya Dam? Coba bukain PPT-nya Dam. Oh.
Pengeluaran modal. Dam itu Dam. Tadi Dam yang 54.000-nya minus Dam. Itu dia nggak itu Dam. Pengerjaannya Dam. Nggak Nggak apa? kayak matematika gitu. Maksud. Oh tetap aja ya. Oh iya tetap. Aku kira jadi positif. Oh, tetap minus. Nah, oh ya deh, tetap minus. Oke. Oke, ada lagi. Kalau nggak ada berarti udah selesai. Nanti Excel-nya aku share di grup. Kasih Dam. Oke, Kasih Dam. Syukron, kafiran, jazakallah khair. Afwan. Oke, berarti aku juga pamit ya. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Semoga UASnya besok lancar dan dapat nilai yang terbaik. Amin. Makasih Adam. Oke, makasih juga. Thank you, Terima kasih, Dan. Dam. Makasih Adam. Iya. Aku pamit ya.